Selamat malam, jumpa lagi dengan saya Reynald Stanley Tendean dalam video tutorial matematika. Kali ini kita akan melanjutkan pembahasan seri yang ketiga untuk mean deviation, variance, dan standard deviation, yaitu rata-rata, simpangan rata-rata, variance, dan simpangan baku. Ini adalah video yang ketiga, yaitu mencari rata-rata, simpangan rata-rata, dan varians dan simpangan baku dari distribusi frekuensi berkelompok yang terbagi dengan kelas-kelas. Contohnya seperti ini. Untuk kelas 1 terentang antara 10 dan 12, frekuensinya 4. Untuk kelas 2 terentang dari 13 sampai 15, frekuensinya 12. 16 sampai 18 itu 20, 19 sampai 21 itu 14. Nah, kita disuruh cari lagi population mean. Ini population mean deviation atau simpangan rata-rata dari populasi, kemudian sampel mean deviation atau simpangan rata-rata dari sampel, kemudian population variance atau variance dari populasi, kemudian sampel variance atau variance dari populasi, kemudian population standard deviation atau simpangan baku populasi, dan terakhir sample standard deviation atau simpangan baku sampel. Nah, sebelum itu kita harus mencari dulu yang namanya population mean atau simpangan rata-rata populasi. Nah, untuk mencari rata-rata populasi, kita copy dulu datanya ini. Yang data ini kita copy ke sini seperti ini. Jadi ini ada lower bound atau batas bawah, ini upper bound, batas atas. Nah, kemudian kita cari dia punya mid value, nilai rata-rata. Kita cari mid value-nya, bukan nilai rata-rata, nilai tengah. 10 sampai 12 itu nilai tengahnya 11. Kita coba cari ini 10, 11, 12. Berarti ini nilai tengahnya. Kalau 3 mudah seperti ini. Kalau 4, misalnya 10, 11, 12, 13, berarti dua data di tengah kita bagi 2, 11 tambah 12 itu 23, bagi 2 11,5. Nah, tapi ini karena 3 berarti nilai tengahnya adalah 11, nilai tengahnya. Jadi nilai tengah dari 10 sampai 12, kelas yang rentangnya 10 sampai 12, nilai tengahnya adalah 11. Kemudian 13 sampai 15 nilai tengahnya 14, dan seterusnya sampai 19 sampai 21 nilai tengahnya 20. Oke. Setelah itu kita akan cari rata-ratanya. Rata-ratanya kita akan cari ini F kali X. Kita buat kolom sini F kali X, yaitu nilai tengah dikali frekuensi. 4 dikali 11 itu 44. Ini 44. Kemudian 12 dikali 14 itu hasilnya 168. Kemudian 20 dikali 17 itu hasilnya 340. Dan terakhir 14 dikali 20 hasilnya 280. Sehingga kalau kita jumlahkan X kali X yang semuanya ini, itu hasilnya adalah 832. Sehingga rata-rata populasinya adalah 832 bagi sigma F bagi 50. Jadi ini 832 bagi 50 hasilnya 16,64. Oke. Nah, tujuan kita setelah kita dapat population mean, rata-rata populasi, kita akan mencari yang pertama ini, population mean deviation
simpangan rata-rata untuk populasi. Rumusnya ini seperti yang lalu. Jadi PMD atau population mean deviation, simpangan rata-rata populasi adalah ini nilai mutlak dari nilai mutlak dari nilai tengah dikurang rata-rata populasi atau simpangan dari setiap data nilai tengah, yaitu ini. Jadi kita akan mencari simpangannya nilai tengah dikurang rata-rata. Ini nilai tengah kan, nilai tengahnya 11 dikurang rata-rata kurang 16,64, hasilnya adalah negatif 5,64. jadi 11 dikurang 16,64 itu adalah min 5,64. 14 kurang 16,64 itu sama dengan negatif 2,64, dan seterusnya sampai dengan 20 dikurang 16,4 itu hasilnya adalah 3,36. Oke, dan kemudian kita cari nilai mutlaknya, yaitu nilai mutlak dari negatif 5,64 adalah plus 5,64 sampai seterusnya nilai mutlak dari 3,36 tetap 3,36. Nah, sekarang kita buat kolom baru, kolom F frekuensi dikali simpangan, mutlak frekuensi dikali mutlak simpangan, frekuensinya ini, jadi ini dikali ini. Oke, berarti 4 dikali 5,64 hasilnya ini 22,56. 12 dikali 2,64 hasilnya 31,68, dan seterusnya sampai 14 dikali 3,36 hasilnya 47,04. dan kita cari sigmanya, jumlah dari semua ini adalah 108,48. nah, simpangan rata-ratanya adalah hasil bagi antara nih frekuensi kali mutlak simpangan ini dibahagi dengan jumlah frekuensi bahagi 50 nih. Jadi 148 ini kita taruh di sini, bagi 50 ini kita taruh di sini, sehingga PMD atau population mean deviation adalah ini 2,1696. nah, kalau sampel sama saja rumusnya ini, cuma bedanya ini PMD dan SM ini sampel mean deviation dan population mean deviation sama saja, bedanya di ini kurang 1, ini sigma F, ini sigma F kurang 1, sehingga kalau ini bahagi 50, PMD nya bagi 50, SMD nya bagi 49, sehingga SMD atau sampel mean deviation nya adalah 2,2139. Oke, itu untuk simpangan rata-rata. Sekarang kita akan mencari variance, population variance. Untuk mencari population variance, simpangan yang tadi bukan, kalau tadi simpangan dimutlakan, kalau sekarang simpangan itu dikuadratkan. Jadi tetap simpangan yang ini tadi, ini kan simpangan, ini simpangannya, yang ini simpangan, kita tulis kembali di sini simpangannya, kita copy yang ini, kita copy ke sini, kita taruh seperti ini. Jadi kalau ini dimutlakan, kalau ini dikuadratkan, jadi negatif 5,64 dikuadratkan dapat ini, negatif 2,64 dikuadratkan dapat 6,96 sekian, dan seterusnya sampai 3,36 dikuadratkan dapat 11,2896 sekian. Kemudian kita buat kolom baru karena di sini ada F, berarti kita buat kolom baru, yaitu yang ini kita kalikan dengan F sehingga dapat frekuensi dikali kuadrat simpangan. Frekuensinya adalah ini 4, kuadrat simpangan tadi kita dapat 31,8096, berarti 4 dikali 31,8 sekian hasilnya adalah 127,238, dan seterusnya sampai 14 dikali 11,2896 hasilnya adalah 158,054. Nah, setelah itu kita
jumlahkan ini ditambah ini tambah ini tambah ini, hasilnya adalah ini. Hasilnya adalah 371,52. Sehingga population variance atau ragam dari populasinya adalah ini 371,52 bahagi 50. Ini yang ini jumlah dari frekuensi kuadrat simpangan, ini sigma F kali XI kurang mu kuadrat. Itu kita ganti dengan yang ini, sehingga hasilnya adalah 371,52 bahagi 50. Kita tulis seperti ini dan kita gunakan kalkulator, kita dapat 7,4304. Nah, seperti yang lalu ada rumus lain atau metode lain, metode alternatif, kita buat seperti ini. Rumus ini sigma F kali X kuadrat dikurang sigma Fx dikuadratkan per sigma F lagi. Ini cuma masalahnya kita butuh kolom F kali X kuadrat ini, sehingga kita buat kolom satu di sini. X kuadrat dulu kita cari. X kuadrat, kalau X tadi nilai tengah itu tadi, mana nilai tengahnya? Ini 11 dikuadratkan itu 121, 14 dikuadratkan 156 dan seterusnya sampai 20 dikuadratkan 400. Kemudian kita butuh F kali X kuadrat, berarti frekuensi ini dikali ini X kuadrat, berarti 4 dikali 121 hasilnya ini 484. Kemudian 12 dikali 166 hasilnya 2352, dan seterusnya sampai 14 dikali 400 hasilnya 5600. Nah, kemudian kita cari jumlahnya. Ini sigma Fx kuadrat, berarti kita cari jumlahnya. Jumlah dari ini 484 tambah ini tambah ini tambah ini, hasilnya adalah 14.216. Nah, ini kita ganti taruh di sini, ini 14.216. Sekarang kita tambah kolom 1 karena kita ingin mencari sigma Fx yang kita sudah cari tadi. Fx kita kalikan kembali, ini F frekuensi dikali X, 4 kali 11 itu 44, 12 kali 14 168, dan seterusnya sampai 14 dikali 20 itu 280, sehingga jumlahnya 832 F kali X. Nah, itu dikuadratkan. Ini 832 ini kita kuadratkan, ini sigma Fx 832 kita kuadratkan, ini jadi 832 bagi sigma F. Sigma F kan tadi 50 per ini maksudnya per 50 ini. Oke, hasilnya 14.206. Ini 832 kuadrat adalah 692.224. Nah, itu kalau dibahagi dengan 50 hasilnya 13.844,48, dan jika ini dikurangkan maka akan dapat 301,52. Hasil bagi 50 hasilnya adalah 7,4 sekian. Ini sama dengan yang metode pertama, yang ini sama, ini dengan yang ini sama. Oke. Nah, sampel varians ini, rumus ini saja kita copy di sini, tapi bedanya sigma F kita ganti sigma F kurang 1. Jadi tadi kalau bagi 50, sekarang bahagi 50 kurang 1 atau bagi 49, jadinya 7,582. Nah,
Sample variance juga ada rumus alternatif yang saya katakan tadi lebih rumit. Ini sigma fx kuadrat tadi kita sudah dapat 14,216, sigma fx kita sudah dapat 832 kuadrat, dapat ini mirip-mirip. Jadi sama saja ini, cuma bedanya kalau ini sigma f, ini sigma f kurang 1. Jadi urutan yang panjang ini prosesnya sama, cuman bedanya di pembagi 50, 50, 50, 50 bagi 50. Kalau ini bagi 49, bagi 49, bagi 49, bagi 49, sehingga hasilnya 7,582 akan sama dengan yang ini, rumus pertama sama. Oke, sekarang kita terakhir akan mencari simpangan baku. Ya, simpangan baku populasi adalah akar dari ini, yaitu 2,7289. Untuk simpangan baku sampel ya akar dari ini, yaitu akar dari 7,5820, hasilnya adalah 2,7536. Oke, sampai di sini video dari tutorial matematika kali ini. Semoga ini bisa bermanfaat untuk Anda. Dan sampai jumpa lagi di video tutorial matematika yang akan datang.